Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Waude Supiani, NIM PPG 10541118843. Saya guru SMP Negeri 2 Batu Atas, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya akan mengajarkan materi bangunan sisi lingkung di kelas 9. Mohon kritik dan saran agar kedepannya pembelajaran saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap semua? Siap. Siap belajar? Siap. Sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar? Siap. Ya. Bagaimana kelasnya, sudah siap juga? Sudah. Versi kelasnya? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut, saya persilakan peserta kelasnya untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Oke, silakan. Siap. 1, 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk di kegiatan atau fase selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran siswa-siswa kalian semua ya. Ya, untuk dengarkan nama-nama yang saya panggil ya. Yang pertama, LM Nikola Herlanda. Bu. Pak Ode Atias Rahmawati. Ada Bu. Fiska. Ada Bu. Pak Ode Yusni. Ada Bu. Larasya. Ada Bu. Farid. Ada Bu. Wapiska. Ada Bu. Pak Ode Aini. Ada. Tentunya Anda harus siap ya, dan harus menerima pelajaran yang diajarkan sebentar nanti ya. Jadi untuk belajar hari ini materi kita adalah bangun ruang selengkung. Jadi harapan kepada kalian semua ya untuk aktif di dalam proses belajar mengajar sebentar ya. Jadi sudah siap belajar? Siap. Ya. Jadi perhatikan di sini untuk proses pembelajaran kita tentunya ada tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Ya. Pertama sikap ya. Sikap kalian untuk mengikuti proses belajar mengajar itu harus bersikap baik ya, atau bersikap relevan untuk dalam proses belajar mengajar. Yang kedua di sini pengetahuan. Pengetahuan yang perlu Anda perhatikan adalah apapun yang dijelaskan oleh guru tentang materi kita pada pagi hari ini, tolong perhatikan. Kalau memang tidak dipahami, tanyakan kembali ya. Kalau paham berarti juga alhamdulillah. Terus yang selanjutnya keterampilan. Jadi di situ yang saya Anda perlu perhatikan tentang keterampilannya. Sebentar tentang pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan ya. Terus jawaban-jawaban yang Anda jawab dari kelompok lain itu harus juga diperhatikan ya. Karena jawaban yang Anda keluarkan itu sangat bermanfaat kepada teman-teman Anda yang belum paham ya. Iya Bu. Terus di sini saya ingin memotivasi Anda kembali ya. Di dalam proses belajar mengajar Anda harus giat ya, giat belajar, giat memperhatikan ya, giat dalam artian bertanya ya. Jadi di situ sebentar tolong perhatikan. Ya.
Ya, saya akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Ya, materi kita pada pagi hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang sisi lengkung di sini yang kita ambil, dan di situ untuk bangun ruang sisi lengkung banyak ya. Di antaranya tabung, kerucut, bola. Di dalam 3 model pembelajaran kita di sini ada juga misalkan tabung itu ada luas tabung, ada volume tabung ya. Kerucut juga ada luas kerucut, ada volume kerucut. Terus bola juga dia ada tentang pertanyaan bagian bola. Jadi yang kita ambil di sini materi inti kita atau materi pokok kita adalah volume tabung. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita ada 2 yang kita harus capai. Yang pertama, siswa dapat menentukan rumus volume tabung. Yang kedua, siswa dapat menentukan volume tabung. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sebentar kita bisa capai ya. Jadi perhatikan untuk selanjutnya di sini saya harapkan kepada siswa-siswi sekalian untuk dapat aktif dalam proses belajar mengajar, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita lanjut di kegiatan materi atau inti, saya mau tanya kembali, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Apa pertemuan sebelumnya yang saya ajarkan kemarin? Kesebangunan. Kesebangunan. Jadi tentunya untuk materi kesebangunan itu sangat berkaitan erat dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu volume tabung. Kesebangunan. Jadi saya harapkan kepada kalian semua tolong diingat-ingat kembali materi sebelumnya apa yang saya ajarkan, karena materi sebelumnya itu sangat berkaitan erat dengan materi-materi yang kita akan pelajari pada bab-bab selanjutnya. Ya. Sekarang kita masuk di kegiatan kita selanjutnya, yaitu tentang materi kita. Yaitu materi kita di sini adalah bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang sisi lengkung ini untuk materi pokok kita yang kita harus pelajari hari ini adalah volume tabung. Jadi untuk volume tabung di sini, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk 2 buah lingkaran dan identik dengan yang sejajar dengan persegi ya, atau dia mempunyai kedua lingkaran di mana alas dan tutup ya. Iya. Perhatikan, saya ulangi. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk oleh 2 buah lingkaran dan identik yang sejajar dengan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut, dan tabung memiliki 3 sisi dan 2 sisi datar dan sisi lengkung. Itulah definisi atau pengertian volume tabung. Ya, selanjutnya ada mau ditanyakan tentang volume tabung? Sudah paham ya? Iya. Jadi sebelum kita masuk pada contoh soal di bagian volume tabung, di sini juga saya mengingatkan kembali apa-apa atau masuk rumus pada volume tabung. Jadi untuk rumus volume tabung itu adalah P sama dengan LA dikali tinggi atau sama dengan pi R kuadrat T. Jadi itu adalah rumus volume tabung. Jadi ingat-ingat, karena kalau tanpa rumus Anda tidak bisa menyelesaikan soal yang ada di dalam pencarian volume tinggi dan jari-jari. Ya, selanjutnya, kita perhatikan di sini ada contoh soal yang sudah saya tulis, di mana di sini yang pertama mencari volume tabung. Jadi soalnya ini hitunglah volume tabung di samping. Bisa dilihat ini gambarnya? Bisa. Ini adalah sebuah gambar tabung di mana di sini sudah ditentukan jari-jarinya 2 cm dan tingginya adalah 6 cm. Ya, perhatikan. Untuk menentukan volume tabung, maka kita lihat dulu. Di sini T sama dengan 6 cm ya, dan R adalah 2 cm.
beberapa tabung. Yang tadi menghitung volume, yang kedua ini adalah menghitung tinggi, ya, atau mencari tinggi tabung. Diameter tabung adalah 10 cm, maka jarak tabung adalah R sama dengan 5 cm. Dan volumenya adalah 300 pi, ya, atau cm pangkat 3. Sekarang perhatikan, masukkan rumus volume tabung, di mana rumus volume tabung yaitu P sama dengan pi R kuadrat T, ya. Ya, di situ maka karena sudah ditentukan volume tabungnya di sini adalah 300, tinggal kita tulis P diganti dengan 300, yaitu 300 pi sama dengan pi dalam kurung jari-jarinya tadi 5, ya, 5 pangkat 2 dikali T, sehingga 300 pi sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25, turun 25 pi dikali T. Untuk menghasilkan nilai tinggi, kan di sini untuk soal nomor 2 ini yang dicari adalah nilai tingginya. Maka kita bagi 300 dibagi 25 sama dengan 12 T. Maka di sini sudah ditentukan nilainya bahwa nilai tingginya adalah 12 cm. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kita lanjutkan satu contoh soal lagi. Di sini untuk contoh soal yang ketiga, ini mencari jari-jari tabung, ya. Jadi saya pertegas kembali, soal pertama mencari volume tabung, soal kedua mencari tinggi tabung, dan soal ketiga mencari jari-jari tabung. Perhatikan, di sini soalnya hitungan jari-jari tabung di samping. Jadi tabungnya ada di samping, ya. Sekarang perhatikan, volume tabung di samping adalah 600 pi, M pangkat 3, dan tingginya adalah 10 meter. Yang dicari adalah jari-jarinya. Maka sebelum kita masukkan dulu, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran atau penyelesaian soal yang ketiga ini, kita masukkan dulu rumus, ya. P sama dengan pi R kuadrat T. Sehingga karena di sini volumenya sudah ada, tinggal ditulis P diganti dengan 600 pi, ya, sama dengan pi R kuadrat dikali 10, ya. Sehingga di situ perhatikan 600 pi sama dengan pi R kuadrat dikali 10. Maka 600 pi sama dengan, ya. Berarti di sini yang dicarikan R-nya. 600 dibagi 10 dapat berapa? 600 dibagi 10 berarti berapa? 60. 60. Coba perhatikan. 60 dikali 10 berapa itu? 0 turun, ya. 0. 1 kali 0, 1 kali 6, 6. Berarti 600. Maka hasilnya di sini untuk T atau tinggi sama dengan 60 cm. Jadi untuk tingginya adalah 60 cm. Sorry, bukan jari-jarinya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi dari awal sampai akhir? Tidak. Ya. Terus perhatikan. Sekarang kita sudah pelajari tentang volume tabung. Saya mau lihat, saya mau tanyakan kembali, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering kita jumpai tentang model-model tentang tabung, ya. Kalau tabung di sini, kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti apa saja? Kaleng susu itu masuk tabung. Apalagi selain tabung itu? Celengan, ya. Itu berbentuk tabung masuk. Kaleng Sprite, ya. Selain itu apa lagi? Drum. Terus apa lagi? Ikan kaleng itu masuk juga tabung. Jadi pelajaran tabung ini atau ruang sislengkung yang berada di tabung itu banyak sekali yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan itu sangat berkaitan erat dengan apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Terus selanjutnya perhatikan. Ya. Sekarang karena kita sudah jelas
tabung, ya, mencari jari-jari tabung, mencari tinggi tabung, mencari volume tabung. Terus saya kira Anda sudah paham, ya. Jadi sekarang perhatikan, saya akan mengelompokkan siswa-siswi sekalian untuk membuat kelompok. Ya, jadi saya persilakan kepada kalian untuk membentuk kelompok secara homogen, ya. Jadi saya persilakan buat kelompoknya yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Ya, sekarang saya akan bagikan LKPD dengan bahan ajar yang perlu Anda pelajari sesuai pengisian LKPD itu nanti patokannya di bahan ajar. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, jadi saya persilakan kepada kalian semua, ya. Coba lihat LKPD-nya, di situ ada soal-soal yang perlu diisi, yang perlu dikerjakan. Jadi sarankan kepada kalian semua untuk mengisi LKPD-nya dengan baik, dan nanti di situ patokannya di bahan ajar, ya. Jadi saya kasih waktu untuk kalian sebanyak 15 menit untuk mengisi LKPD masing-masing. Jadi untuk mengisi LKPD-nya jangan lupa didiskusikan kepada teman-temannya, teman-teman kelompoknya, diskusikan dengan baik supaya bisa menghasilkan hasil yang baik pula. Ya, saya persilakan. Semuanya, kalau tidak paham diskusikan terlebih dahulu soal-soal yang ada di LKPD-nya. Kalau masih tidak paham lagi, tanyakan sama saya, ya. Intinya berdiskusi dulu satu kelompok itu supaya memecahkan sebuah masalah dan mencari jawaban. Jadi waktunya kurang lebih 10 menit lagi, ya. Kurang lebih 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya secara benar. Kan hasil diskusinya masing-masing, ya. Jadi untuk pertama yang perlu diperhatikan adalah tolong perhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok lain, ya. Kelompok-kelompok atau teman-temanmu yang di awal, perhatikan apa yang dipresentasikan. Terus kalau memang tidak ada pertanyaan, tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pas. Ya, jadi perhatikan. Untuk pertama kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 selaku ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusinya yaitu untuk mencari volume prisma harus tentukan terlebih dahulu V sama dengan luas alas kali tinggi atau V sama dengan 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Dan yang kedua, berapa volume kaleng yang digunakan ini? Di situ sudah ditentukan tinggi dan jari-jarinya. Adapun tingginya itu 10 cm dan jari-jarinya 7 cm. Dan dipertanyakan di sini adalah volume kaleng. Adapun jawabannya itu V sama dengan Pi kuadrat kali T sama dengan Pi dalam kurung 7 persegi kali 10 sama dengan Pi 49 kali 10 sehingga menghasilkan 490. Jadi volume kaleng yang digunakan burinya adalah 490. Itulah hasil presentasi dari kami. Apakah ada dari kelompok 2 dan 3 yang ingin memberikan tanggapan? Ada dari kelompok 2. Ya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang
webinar yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Eni Erlanda. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang saya ingin tanggapi di sini di bagian 1. Kalau bisa dijelaskan kembali. Oke. Baiklah, saya akan mempersilakan Saudara Najawati untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Najawati. Di sini saya mau menjelaskan kembali hasil diskusi kami yang dipertanyakan kelompok 2. Adapun penjelasan saya yaitu untuk mencari volume prisma harus ditentukan terlebih dahulu F luas alas kali tinggi, F sama dengan C sama dengan C/2 panjang kali lebar kali tinggi. Itulah hasil penjelasan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah Anda puas? Bisa diterima kelompok 2? Bisa. Kelompok 3, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Saya Wodia ini, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini ingin tanyakan penjelasan bagian 2 karena saya belum paham dengan jawaban Anda yang baca. Jadi saya minta bertegas atau jelaskan kembali jawaban tersebut. Baiklah, saya akan mempersilakan Saudara Charlie untuk menjelaskan kembali dengan penjelasan di bagian 2. Silakan. Itulah hasil penjelasan dari penjelasan saya yang kedua. Apakah penjelasan saya bisa diterima? Diterima. Itulah hasil presentasi saya. Sekian presentasi hari ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang tadi sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, ya. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan dari kelompok 2 dan 3 bisa dipahami, ya. Bisa dilihat apakah apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 bisa bermanfaat bagi kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami kerjakan yaitu kira-kira berapa banyak kaleng saus tomat yang dihasilkan. Saus tomat yang dihasilkan adalah 15 kaleng saus tomat. Perhatikan sisi alas dan sisi atas kedua bangun tersebut adakah kesamaan? Karena sisi alas, prisma dan tabung berbeda. Tabung sisi alas
tabung sisi alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan prisma sisi alasnya berbentuk persegi. Itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok Ada. Dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kenalkan nama saya Farid, saya dari kelompok 3. Yang saya tanyakan di sini di bagian 1, kalau bisa dijelaskan kembali. Saya persilakan kepada saudari Maude Yusni untuk menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali jawaban bagian ke-1. Buat kelompok 3, adapun jawaban kami yaitu 15 kaleng saus tomat yang dihasilkan. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1? Ada dari kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Di sini saya ingin menanggapi kembali penjelasan Anda pada bagian 2, karena saya belum paham dengan penjelasan Anda. Saya persilakan kepada saudari Cinta Septil dia untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cinta Setia, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun jawabannya itu karena sisi alas prisma dan tabung berbeda. Tabung sisi alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan prisma sisi alasnya berbentuk persegi banyak. Itulah jawaban dari kami. Saya kembalikan ke ketua kelompok. Apakah jawaban kami bisa dilihat? Bisa. Itulah hasil dari diskusi kami dan saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan keterangannya. Ya, jadi perhatikan untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, mudah-mudahan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2 bisa bermanfaat oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi, itulah tadi presentasinya. Saya lanjut di kelompok 3. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika sisi alas dan sisi atas pada prisma diganti dengan lingkaran, apa yang terjadi? Jelaskan. Yang akan terjadi adalah bukan lagi disebut prisma, namun berganti menjadi tabung, karena bidang alas dan bidang atas tabung berbentuk lingkaran, sedangkan prisma berbentuk segi banyak. Simpulan apa yang dapat kita peroleh mengenai rumus volume tabung? Volume sama dengan luas alas kali tinggi pi jari-jari pi L kuadrat kali tinggi. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Ada dari kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rasya, saya perwakilan dari kelompok 1. Yang saya ingin tanyakan di sini di bagian 1, kalau bisa dijelaskan kembali. Saya persilakan saudari Niken untuk mencoba menjawab tanggapan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang akan terjadi adalah bukan tinggi disebut prima, namun berganti menjadi tabung karena di bidang alas dan bidang atas tabung terbentuk lingkaran, sedangkan prima berbentuk segi banyak.
Itulah tadi jawaban dari kami. Apakah jawaban kami dapat diterima? Diterima. Yang Prisma ya, bukan Prima, Prisma. Ya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ada dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Rahmawati, saya dari kelompok 2, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya di sini ingin tanyakan kembali penjelasan bagian 2 karena saya belum terlalu paham jawaban yang Anda baca. Jadi saya minta jelaskan kembali jawaban tersebut. Saya persilakan saudari Wadia ini untuk menjawab tanggapan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun jawabannya, V sama dengan luas alas kali tinggi pi R kuadrat tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban kami dapat diterima? Diterima. Itulah tadi presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, perhatikan ya. Saya pertegas kembali ya. Jadi persentase dari perwakilan kelompok 3 berarti sudah selesai presentasi kita pada pagi hari ini. Jadi saya lanjut di kegiatan penutup ya. Ya, kegiatan penutup ini yang pertama saya akan mempersilakan kepada siswa-siswi sekalian untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya. Saya persilakan kepada Desaira dari kelompok 1 untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Dan materi pelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Ya, jadi perhatikan itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, jadi untuk materi kita saya sampaikan kepada kalian semua, tolong pelajari kembali pada saat tiba di rumah, ya. Karena materi ini sangat berkaitan erat dengan materi yang kita akan pelajarkan di pertemuan berikutnya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, ya, yaitu pertemuan minggu depan. Materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah materi apa? Kira-kira ada yang masih ingat? Materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah materi kerucut. Ya, jadi kan materi hari ini yang kita pelajari adalah bangunan sisi lengkung yang terdapat di tabung ya. Jadi hari ini kita sudah ajarkan tentang materi tabung. Untuk materi selanjutnya adalah materi kerucut. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan ajarkan tentang materi kerucut. Jadi di situ kita akan mencari materi tinggi kerucut, ya, luas kerucut dan volume kerucut. Nah, setelah ini yang kita pelajari ada 3, ya. Ada bangun ruang sisi lengkung itu yaitu ada tabung yang pertama yang sudah pernah kita pelajari hari ini, ya. Yang kedua adalah kerucut. Yang ketiga adalah bola. Ya, jadi untuk materi kita pada semester 2 hanya 2 bab, yaitu yang kemarin saya sudah pernah ajarkan tentang materi kekomponenan dan kesebangunan. Itu jatuh pada materi bab 1, ya. Untuk bab 2 yaitu bangun ruang sisi lengkung, tadi saya sudah ajarkan tentang materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, ya, dan selanjutnya adalah materinya kerucut dan bola. Ya, selanjutnya sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Ya, jadi tugas individunya ada 3 nomor. Saya harap kepada siswa-siswi sekalian untuk
Yang soal pertama, soal nomor 1, hitunglah volume tabung yang memiliki jari-jari. Ya, hitunglah volume tabung yang memiliki jari-jari. R sama dengan 8 cm. R sama dengan 8 cm dan tinggi atau T, ya, tinggi atau T sama dengan 6 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Ya, tentukan volume tabung tersebut. Sudah? Ya, selanjutnya nomor 2. Perhatikan. Nomor 2, hitunglah tinggi tabung. Hitunglah tinggi tabung. Jika volume tabung adalah, hitunglah tinggi tabung jika volume tabung adalah 100 cm, adalah 100 cm, dan jari-jari tabung adalah 10 cm. Ya, dan jari-jari tabung adalah 10 cm. Tentukan tinggi tabung tersebut. Ya, itu pertanyaannya. Tentukan tinggi tabung tersebut. Ya. Nah, setelah itu, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, tolong perhatikan, ingat materi tabung yang saya sudah ajarkan pada pagi hari ini itu sangat penting buat kalian semua. Selain itu juga materi tabung itu materi yang setiap hari Anda dapatkan di rumah atau di sekolah ya, karena materi itu saya kira tidak asing lagi. Itu materi setiap hari Anda jumpai di dalam kalian semua, agar selanjutnya tetap seperti ini. Jadi kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Dan jangan lupa, sebelum saya tutup, jangan lupa tiba di rumah sebentar, tolong ulangi, pelajari ya. Pelajari kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh gurumu supaya tidak lupa ya. Ya, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya sebelum kita tutup. Ya, saya persilakan.